Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Intan Nur Aini, NIM 280, kelas AKS 2G. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Islam Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Zaini Fajar Sidik. Halo guys, di sini aku sama temen aku. Dia yang mau tanya, bagaimana sih sejarah masuknya Islam ke Jawa? Kamu mau tanya apa nih? Aku mau tanya, gimana sih sejarahnya Islam bisa masuk ke Pulau Jawa itu? Sejarahnya itu awalnya Jawa itu menganut sistem animisme dan juga dinamisme. Setelah itu Islam masuk ke Jawa dan melalui Gujarat dan Persia. Untuk info lebih lengkapnya, simak video ini ya. Sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa. Menurut Azumardi Azra, beberapa ahli sejarah berbeda pendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia berkaitan dengan 3 hal, yakni tempat asal Islam, tokoh-tokoh yang membawa Islam, dan waktu kedatangannya. Namun, teori mana yang lebih dulu sampai ke Indonesia masih diperdebatkan. Tentu saja kajian mengenai hal ini tidak lepas dari jalur niaga dan pelayaran yang dilakukan oleh para saudagar dan para sufi. Satu bukti pasti mengenai awal kedatangan orang Islam ke Jawa adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang terletak di Dusun Laren, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Makam ini menunjukkan kronogram 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Nama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah sering dikaitkan dengan kisah imigran asal Persia pada abad ke-10 Masehi. Dengan demikian, Islam sudah masuk ke Jawa pada abad ke-11 Masehi. Bukti lainnya adalah ditemukannya makam di Trowulan dan Triloyo pada abad ke-14. Batu nisan di Trowulan dan Triloyo berada dekat dengan situs Istana Majapahit yang menganut Hindu-Buddha. Makam tersebut menggunakan angka tahun Caka India dengan angka-angka Jawa kuno yang merupakan tempat penguburan orang-orang Muslim Jawa. Terdapat satu lagi makam yang terkenal, yaitu makam Maulana Malik Ibrahim, menyatakan beliau meninggal pada tahun 1419 Masehi. Hal inilah yang dijadikan alasan oleh beberapa sejarawan bahwa Islam masuk ke Pulau Jawa pada abad ke-15 Masehi. Berikut adalah jalur masuk Islam ke Pulau Jawa menurut beberapa pendapat, antara lain, yang pertama Arab. Islam datang dibawa langsung oleh para pedagang-pedagang Arab. Persamaan muzhab yang dianut merupakan alasan Islam berasal dari Arab. Yang kedua, India atau Gujarat. Para pedagang India yang beragama Islam datang ke Indonesia termasuk Jawa dengan tujuan berdagang. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam yang ditandai dengan unsur Islam Indonesia sama dengan unsur Islam India. Yang ketiga, Cina. Terdapat bukti historis yang dapat menyatakan kajian atau teori ini, yaitu penyebaran Cina Muslim menuju Pulau Jawa, seperti halnya Kerajaan Demak yang pernah memiliki keturunan darah Cina, yaitu Raden Patah. Nah, sekarang kamu mau tanya apa lagi nih? Aku mau tanya, apa aja sih saluran perkembangan Islam di Pulau Jawa itu? Ya, saluran perkembangan Islam di Pulau Jawa itu ada beberapa macam nih, ada 6 macam. Ada dari perdagangan, perkawinan, kesenian, politik, pendidikan, dan tasawuf. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video lagi ya. Ada 6 saluran perkembangan Islam, yaitu yang pertama, perdagangan.
Jalinan hubungan perdagangan Indonesia dengan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India telah terjalin sejak abad ke-7 Masehi. Di samping berdagang, para pedagang Islam tersebut juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan budaya Islam kepada masyarakat. Yang kedua, perkawinan. Para pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan dalam waktu yang lama memungkinkan mereka berinteraksi dengan penduduk setempat. Perkawinan antara putri pribumi dengan ulama atau pedagang Islam mendukung proses syiar agama Islam di Kepulauan Nusantara. Yang ketiga, kesenian. Penyebaran agama Islam melalui kesenian dilakukan antara lain melalui seni wayang, seni kulit, tari, seni ukir, dan seni musik. Para penyebar Islam menciptakan seni kaligrafi, seni sastra, dan lagu dolanan untuk menarik minat penduduk agar memeluk agama Islam. Yang keempat, politik. Pengaruh kekuasaan seorang raja sangat besar perannya dalam proses Islamisasi Nusantara. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka rakyatnya akan mengikuti tindakan raja tersebut. Contohnya, Sultan Demak mengirimkan pasukannya untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam di sana. Yang kelima, pendidikan. Para ulama guru-guru atau para kiai juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penyebaran agama Islam dan kebudayaan Islam. Mereka mendirikan pondok-pondok pesantren sebagai sarana penyebaran agama Islam melalui pendidikan. Contohnya, pondok pesantren yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Yang keenam, tasawuf. Salah satu saluran Islamisasi yang tak kalah pentingnya adalah tasawuf. Tasawuf adalah pengajaran agama Islam yang disesuaikan dengan alam pemikiran masyarakat setempat. Para tasawuf agama Islam antara lain Hamzah Fansuri dari Aceh dan Sunan Panggung dari Jawa. Nah, selain itu ada juga nih peranan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa. Apa sih Wali Songo itu? Wali Songo itu, wali adalah orang yang telah mencapai tingkatan tertinggi dengan kedekatan kepada Allah. Sedangkan Songo itu artinya 9. Untuk kejelasan lebih lengkapnya bisa disimak videonya ya. Di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Para wali ini dekat dengan kalangan istana. Merekalah orang yang memberikan pengesahan atas sah tidaknya seseorang naik tahta. Mereka juga penasihat sultan. Karena dekat dengan kalangan istana, mereka kemudian diberi julukan Sunan atau Susuhan yang dijunjung tinggi. Nama 9 Sunan tersebut adalah: yang pertama, Sunan Gërze atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim keturunan ke-11 dari Husain bin Ali, juga disebut sebagai Sunan Gërze atau terkadang Syekh Maghribi dan Makdum Ibrahim Asyamsudi. Maulana Malik Ibrahim diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada paruh abad ke-14. Bahat tanah Jawa versi Malaysia disebut Asmarakandi mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap As-Samarkandi berubah menjadi Asmarakandi. Sebagai cerita rakyat ada pula yang menyebutkan dengan panggilan kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim adalah wali pertama yang membawa Islam di tanah Jawa. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan yang tersisihkan dalam masyarakat Jawa di akhir kekuasaan Majapahit. Misalnya, ia mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Pada tahun 1419, setelah selesai membangun menata pondokan atau padepokan tempat belajar agama di Leran, Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya kini terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur.
Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-12 dari Husain bin Ali, adalah putra Maulana Malik Ibrahim Mubalik yang bertugas dakwah di Champa dengan ibu putri Champa. Jadi terdapat kemungkinan Sunan Ampel memiliki darah Uzbekistan dari ayahnya dan Champa dari ibunya. Sunan Ampel adalah tokoh utama penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya untuk Surabaya dan daerah-daerah sekitarnya. Yang ketiga, Sunan Derajat atau Syarifuddin. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel. Mereka adalah putra-putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Putra Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang dan Sunan Derajat merupakan keturunan ke-13 dari Husain bin Ali. Yang keempat, Sunan Bonang atau Maksum Ibrahim. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang sesuai dengan marga Bong seperti nama ayahnya Bong Swiho alias Sunan Ampel. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan saat ini makam aslinya berada di desa Bonang. Namun yang sering diziarahi adalah makamnya di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua karena konon saat beliau meninggal, kabar wafatnya beliau sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sedang mengagumi beliau sampai ingin membawa jenazah beliau ke Madura. Namun, murid tersebut tidak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian beliau. Saat melewati Tuban, ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang. Mereka merebutkannya. Dalam serat Dirmo Gendul, Sunan Bonang disebut Syahid Keramat, merupakan seorang Arab keturunan Nabi Muhammad. Yang kelima adalah Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said atau Jaka Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatika atau Raden Sahur. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh bin Maulana Ishak. Yang keenam, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri adalah keturunan ke-12 dari Husain bin Ali, merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung, putra Raden Utsman Haji yang belum dapat diketahui dengan jelas silsilahnya. Sunan Kudus adalah buah pernikahan Sunan Ngudung dengan menikah dengan Syarifah, adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus keturunan ke-14 dari Husain bin Ali diperkirakan wafat pada tahun 1550. Yang kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngadung. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah, putra Nurul Alam, putra Syekh Jamaluddin Akbar. Di titik ini, Syekh Jamaluddin Akbar Gujarat bertemu garis nasab Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Ibunda Sunan Gunung Jati adalah Nyai Roro Santang, seorang putri keturunan Keraton Pajajaran, anak dari Sri Baduga Maharaja atau dikenal juga sebagai Prabu Siliwangi. Dari perkawinannya dengan Nyai Subang Larang, makam dari Nyai Rara Santang bisa kita temui di dalam kelenteng di Pasar Bogor, kedekatan dengan pintu masuk Kebun Raya Bogor.
Setelah para wali menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, kepercayaan animisme dan dinamisme serta budaya Hindu sedikit demi sedikit berubah atau termasuki oleh nilai-nilai Islam. Hal ini membuat masyarakat kagum atas nilai-nilai Islam yang begitu besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat mereka langsung bisa menerima ajaran Islam. Dari sini, derajat orang-orang miskin mulai terangkat yang pada awalnya terlindas oleh para penguasa kerajaan. Islam sangat berkembang luas sampai ke pelosok desa. Setelah para wali berhasil mendidik murid-muridnya, salah satu generasi yang meneruskan perjuangannya adalah Joko Tingkir. Islam di Jawa yang paling menonjol setelah perjuangan Wali Songo adalah perpaduan alat Jawa dengan nilai-nilai Islam. Salah satu di antaranya adalah tradisi wayang kulit. Nah, itu tadi secara singkat menurut penjelasan aku tentang sejarah masuknya Islam di Pulau Jawa. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Saya Intan Nuraini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.